menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain-lain. Mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu produk pasar modal itu adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal untuk tujuan investasi, pembiayaan, atau lindung nilai. Lalu berikutnya ada jenis-jenis utama pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas dividen dan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Contohnya itu ada saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Lalu yang kedua itu ada PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Jenisnya itu ada obligasi korporasi dan obligasi negara. Contohnya itu ada ORI dan SBR. Lalu yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Dana dari para investor akan diinvestasikan ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jenisnya itu ada, yang pertama itu ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana pasar uang. Lalu yang keempat itu ada derivatif. Derivatif adalah instrumen turunan yang nilainya berasal dari aset pokok seperti saham, obligasi, indeks, atau komoditas. Umumnya digunakan untuk hedging atau spekulasi. Contohnya itu ada opsi saham, kontrak berjangka, waran, dan right issue. Yang terakhir atau yang kelima itu ada exchange traded fund atau ETF. ETF adalah produk investasi yang mirip reksadana, tetapi diperdagangkan seperti saham di bursa efek. Biasanya mengikuti indeks tertentu, misalnya indeks LQ45. Lembaga instrumen pasar modal. Lembaga yang berperan penting dalam pasar modal antara lain Bursa Efek Indonesia atau BIE, Otoritas Jasa Keuangan OJK, Konstodian Sentral Efek Indonesia KSEI, dan perusahaan sekuritas. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal mencakup saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Adapun pengertian sekolah pasar modal yaitu adalah program edukasi dari Bursa Efek Indonesia yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal. Program ini terbuka untuk umum termasuk mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Lalu, materi yang diajarkan di sekolah pasar modal itu ada pengantar pasar modal, instrumen investasi di pasar modal, analisis fundamental teknikal, manajemen risiko dan investasi, prosedur pembukaan rekening efek, dan yang terakhir ada simulasi transaksi saham. Selanjutnya, ada jenis program sekolah pasar, yaitu terdapat 2 jenis SPM. Yang pertama ada SPM level 1, yang pengenalan dasar pada pasar modal. Yang kedua, SPM level 2, materi lanjutan seperti analisis saham dan strategi investasi. Keduanya biasanya diselenggarakan secara daring maupun luring. Manfaat sekolah pasar modal bagi masyarakat. Yang pertama ada menambah wawasan tentang keuangan dan investasi. Yang kedua itu ada membantu masyarakat menghindari investasi bodong. Yang ketiga memberi bekal untuk menjadi investor mandiri. Yang keempat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada peran sekolah pasar modal dalam meningkatkan literasi keuangan. SPM atau sekolah pasar modal berperan dalam
mendemokratisasi investasi dengan membuka akses informasi keuangan yang kredibel. Kegiatan ini sejalan dengan program inklusi keuangan nasional. Evaluasi dan dampak nyata sekolah pasar modal. Berdasarkan data BIE, peserta SPM terus meningkat setiap tahun. Banyak peserta yang setelah mengikuti program ini langsung membuka rekening saham dan memulai investasi. Hal ini menunjukkan efektivitas SPM atau sekolah pasar modal dalam menjaring investor retail. Selanjutnya itu ada investasi dan inflasi. Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, atau dengan kata lain merupakan proses penurunnya nilai uang secara terus-menerus. Selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan sesuatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Membeli saham memiliki beberapa keuntungan utama yang membuatnya menarik bagi investor. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama itu ada capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh saat menjual saham di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Contoh, beli saham PT ABC seharga Rp1.000 per lembar, lalu dijual seharga 1.500. Sama dengan untuk keuntungannya itu 500 perak per lembar. Yang kedua itu ada dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Bisa berupa uang tunai atau dividen tunai atau saham tambahan atau dividen saham. Contohnya, PT XYZ membagikan dividen sebesar 100 perak per saham. Kalau kamu punya 1000 saham, berarti kamu dapat sekitar Rp100.000. Selanjutnya ada risiko membeli saham. Beberapa risiko membeli saham yaitu yang pertama ada tidak mendapatkan dividen, yang kedua capital loss, yang ketiga saham disuspend, dan yang keempat saham di-delist. Mengapa sih investasi saham itu perlu? Karena investasi saham itu mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Selanjutnya ada indeks saham. Instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Saham terbagi menjadi 11 sektor. Yang pertama ada pertanian, pertambangan, industri umum, dan industri kimia. Aneka industri, barang konsumen, properti dan real estate, instrumen keuangan, dan jasa investasi. Selanjutnya yang terakhir ada manufaktur. Selanjutnya ada perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Yang pertama ada DPP, Dana Perlindungan Pemodal. DPP adalah dana yang dibentuk oleh SRO Self-Regulatory Organization seperti Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bentuk perlindungan kepada investor pemodal dari kerugian akibat yang pertama, kelalaian atau kegagalan anggota Bursa Efek, yang kedua, kegagalan lembaga clearing dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, PDPP, Program Dana Perlindungan Pemodal. PDPP adalah mekanisme pelaksanaan dari DPP yang dikelola oleh KSEI untuk memberikan kompensasi kepada investor retail atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan fraud atau kesalahan perusahaan efek. Selanjutnya ada aset yang dilindungi. Aset yang dilindungi oleh PDPP antara lain, yang pertama ada efek milik pemodal dari saham, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua ada dana tunai milik pemodal yang ada di rekening efek nasabah pada perusahaan efek aset yang dilindungi terbatas pada efek dan dana nasabah yang berada dalam pengelolaan perusahaan efek anggota bursa atau
Abi. Di slide selanjutnya ada persyaratan perlindungan pemodal. Agar pemodal mendapatkan perlindungan dari PDPP terdapat beberapa persyaratan antara lain: yang pertama, nasabah terdaftar dan memiliki rekening efek di perusahaan efek anggota bursa. Yang kedua, transaksi dilakukan secara sah dan legal. Yang ketiga, kerugian disebabkan oleh kelalaian atau fraud perusahaan efek, bukan karena risiko pasar. Yang keempat, pemodal bukan termasuk pihak yang bekerja di perusahaan efek terkait. Selanjutnya, di sini ada pemodal yang dilindungi dan termasuk dalam cakupan pemodal yang dilindungi. Yang pertama ada investor retail, yang kedua nasabah perorangan yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan efek, yang ketiga nasabah yang terdampak secara langsung akibat kegagalan perusahaan efek. Pengecualian pemodal atau yang tidak dilindungi. Pemodal yang tidak mendapatkan perlindungan PDPP antara lain: yang pertama, pemodal institusi besar seperti manajer investasi, perusahaan asuransi, dan bank. Yang kedua, pihak yang memiliki hubungan afiliasi atau kepemilikan dengan perusahaan efek. Yang ketiga, nasabah yang melakukan transaksi secara ilegal atau manipulatif. Yang keempat, kerugian akibat perubahan nilai pasar atau market risk. Selanjutnya di sini ada fasilitas akses, fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. Selanjutnya ada rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Sekolah Pasar Modal. Kesimpulannya adalah materi ini membahas secara komprehensif mengenai pasar modal dan perannya dalam perekonomian Indonesia serta pentingnya edukasi keuangan melalui Sekolah Pasar Modal. Pasar modal menjadi wadah pertemuan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang melalui instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan ETF. Sekolah Pasar Modal memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai cara berinvestasi secara aman dan cerdas. Melalui 2 level program, SPM membantu meningkatkan literasi keuangan, mendorong partisipasi investasi retail, dan mencegah masyarakat dari investasi bodong. Investasi saham dijelaskan sebagai salah satu pilihan investasi yang mudah, terjangkau, dan berpotensi menguntungkan, namun tetap memiliki resiko seperti capital loss dan tidak mendapatkan dividen. Selain itu, perlindungan terhadap investor juga dijelaskan melalui data perlindungan pemodalan DPP, atau PDPP yang dikelola oleh KSEI. Yang materi ini juga menekankan pentingnya fasilitas dan regulasi perlindungan investor seperti rekening dana nasabah, RDN,